Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Mirna. Kali ini kita akan ngebahas tentang perjalanan masa jabatan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Langsung saja kita sambut tamu istimewa pada pagi hari ini. Halo Bapak Sutikno, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Mirna, Sehat ya Pak ya? sehat Gimana cuaca dan hari cerah ini? Pak? kan Iya, wajah cuaca. saya maksud saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa karena cahaya ini? Iya Pak, kali ini kita sobat-sobat SCG juga masih penasaran sekali dengan perjalanan Bapak mulai dari awal datang ke Sekolah Indonesia Jeddah sampai pada nanti masa berakhirnya jabatan Bapak di Sekolah Indonesia Jeddah. Begitu Pak, mungkin bisa diceritakan Pak mulai dari pertama kali gitu Pak. Terima kasih untuk sobat-sobat SIJ. Saya datang di Jeddah pada tahun 2021, tepatnya bulan April, dan masa hari ketiga Ramadan. Dan tentu saja kedatangan kami saat itu pada masa COVID-19, sehingga ada hambatan dalam perjalanan yang seharusnya dijadwalkan bulan Februari dan sampailah kami pada bulan April. Karena ketatnya peraturan di Arab Saudi, pada bulan tersebut Sekolah Indonesia Jeddah melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga kami belum sempat bertemu dengan anak-anak. Bahkan ketika kami sudah ada waktu selepas menjalani karantina selama 1 pekan di Jeddah, kami datang ke sekolah pun tidak sempat bertemu dengan semua guru, apalagi dengan semua siswa. Berangsur selepas COVID sudah dinyatakan berkurang dengan divaksinnya anak-anak kami, dan ini juga menjadi satu yang membedakan antara vaksinasi di Indonesia dengan di Arab Saudi. Iya, di sini anak-anak kami tidak dapat melakukan vaksinasi tanpa bantuan KJRI Jeddah. Kenapa? Karena sebagian anak-anak kami tidak memiliki dokumen untuk bisa mendapatkan vaksin. Berangsur-angsur anak kami alhamdulillah difasilitasi untuk bisa mendapatkan vaksin, dan kebetulan di Saudi juga berlaku vaksin pun ada batas usianya yang bisa divaksin. Sampailah di akhir tahun 2021 anak-anak sudah bisa kembali ke sekolah. Namun dalam perjalanan ternyata ada sebagian sekolah di Jeddah, begitu ada kasus COVID, tidak ada pembelajaran dan juga tidak ada kurikulumnya sama sekali. Maksudnya ya tidak ada kurikulum sebagaimana di Indonesia yang kurikulum untuk disesuaikan dengan kurikulum darurat masa COVID tersebut, sehingga kita tetap sekolah walaupun pada masa COVID. Dari mana kami tahu? Yakni ketika ada anak dari luar Sekolah Indonesia Jeddah yang mau pindah ke SIJ. Ternyata mereka vakum selama 2 tahun tidak sekolah. Iya, jadi faktanya dia di sekolah lama itu sudah kelas 10. Nah, seharusnya ke SIJ sudah kelas 12 kan? Iya. Tidak ya, kembali lagi ke kelas 11 kan. Nah, ini adalah satu hal yang membedakan, dan tentu saja selamat untuk guru-guru kami dan anak-anak kami serta dukungan orang tua, sehingga kegiatan pembelajaran masa COVID tetap dilanjutkan
dan anak-anak tidak mendapat kerugian waktu karena tidak adanya pembelajaran di sekolah. Ya, betul ya, perbedaannya Pak sangat signifikan ya Pak antara sekolah luar dengan sekolah Indonesia Jeddah, karena setiap daring pastikan kita membutuhkan pembelajaran lagi, terus pemahaman, serta biar kita nggak lupa gitu kan ya Pak ya. Ya, masa daring pun ya tentu saja ada keterbatasan. Ya, betul. Jadi pada sebagian anak-anak kami yang mendapatkan nilai tinggi, ternyata ketika masuk sekolah nilainya menjadi rendah. Berubah ya Pak ya. Kenapa? Ya karena ada bantuan orang tua ketika mengerjakan tugas-tugas di rumah. Dan juga ada sebagian, jadi masa keterbatasan pembelajaran secara langsung tersebut, ada sebagian anak-anak kami yang mengalami kelambatan dalam membaca. Nah, itu pada anak-anak kelas 2 dan 3. Itulah sangat penting sebenarnya pembelajaran di masa-masa awal sekolah, baik TK maupun SD, itu memang membutuhkan guru. Oleh karena itu peran guru memang sangat penting di situ, apalagi di sini dengan kondisi orang tua yang bekerja, kapan mereka akan mampu atau memiliki kesempatan untuk membimbing anaknya. Untuk perjalanan awal di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 ataupun 2023 itu gimana Pak untuk kelanjutan dari sekolah ini? Apa yang Bapak rasakan ketika setelah beberapa tahun kemudian di sekolah ini? Iya, jadi sekolah Indonesia Jeddah memang menjadi salah satu sekolah di luar negeri yang kemungkinan banyak orang, bahkan ada yang belum tahu bahwa ada sekolah Indonesia di Jeddah. Dan ini tidak hanya pada orang-orang yang awam, bahkan orang yang memiliki pengetahuan seharusnya bisa menjangkau lebih jauh. Nah, pemahaman tentang sekolah Indonesia Jeddah ternyata juga belum. Dan tadi saya sampaikan bahwa kita berada di luar negeri, dan karena kewajiban yakni mendidik semua anak bangsa, sekolah Indonesia Jeddah memang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang ada di Jeddah dan sekitarnya. Nah, ternyata murid-murid kami itu ada yang memiliki orang tua campuran. Ya, warga negara ganda ya Pak ya? Nah, ada yang warga negara ganda, ada yang tidak memiliki kewarganegaraan, yakni tidak memiliki dokumen paspor. Kan belum diketahui. Iya, betul. Warga negaranya mana. Identitasnya belum terdeteksi gitu ya Pak, ya warga negara mana. Dari kita tahu pada tahun 2021 tersebut ternyata banyak anak didik kita yang tidak memiliki paspor. Nah, kalau tidak memiliki izin tinggal lebih banyak lagi. Gitu ya, Pak. Dari hitungan 1250 itu ternyata ada 65% yang tidak memiliki izin tinggal. Ini kami sebut undocumented. Nah, dari tidak memiliki izin tinggal itu juga ada beberapa yang juga tidak memiliki paspor. Nah, paspor itu tentu saja pemerintah Indonesia bisa mengusahakan. Dan mulai tahun 2022 inilah anak-anak kami difasilitasi untuk mendapatkan paspor melalui bantuan tentu saja imigrasi KJRI Jeddah. Sedangkan untuk izin tinggal tentu saja pemerintah Indonesia tidak bisa intervensi. Nah, ini yang menjadi satu hal yang mengejutkan kan gitu. Ketiadaan dokumen dan keberadaan paspor serta dokumen-dokumen sebagaimana orang Indonesia menjadi salah satu keterbatasan kami. Banyak anak yang lahir di sini tentu saja karena lahir di Jeddah tidak memiliki
nomor induk kependudukan, Betul. NIK. NIK. Iya, akta lahir Indonesia dan juga kartu keluarga. Bagaimana mungkin melahir di Jeddah, Sudah. kemudian memiliki NIK di Indonesia? Nah, sampai hari ini beberapa bagian, beberapa anak-anak itu sudah bisa, walaupun secara prosedur tentu saja tidak benar kan itu. Iya, betul. Yang tepat adalah harusnya memiliki nomor induk tunggal. Nah, ini juga yang kami kerjakan. Jadi di Sekolah Indonesia Jeddah itu juga ada namanya divisi konsuler yang tugasnya memfasilitasi anak-anak yang tidak berdokumen tersebut atau yang memiliki masalah dengan keimigrasian untuk dibantu. Termasuk di tahun 2021 akhir itu kami memulangkan 7 orang. 7 orang ya Pak ya. Ya, ada operasi pemulangan. Ya, karena mereka tidak memiliki dokumen dan dibantu dengan KJRI untuk kelengkapan dokumennya. Alhamdulillah bisa pulang, dan kami tetap harus menyediakan, membantu dengan membelikan tiket untuk pulang. Oleh karena itu alhamdulillah dukungan guru-guru dan juga sebagian anak-anak kami melalui OSIS untuk mengumpulkan dana agar temannya tadi yang sudah memiliki niat pulang tapi tidak memiliki dana, alhamdulillah bisa dipulangkan. Hari inilah di tahun 2022 sampai 2023 kita laksanakan kegiatan pasporisasi sampai di angka 300-an pada anak-anak kami, dan dilanjutkan juga di tahun awal 2024 itu sampai 200 pasporisasi termasuk pada orang tua. Nah, orang tua dari siswa yang ada di Sekolah Indonesia Jeddah. Jadi kami memiliki akses yang cukup memudahkan bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan paspor. Namun yang sampai hari ini masih menjadi kendala tadi, nomor induk kependudukan. Padahal untuk mendapatkan NISN itu harus memiliki NIK. Nah, ini. Kemudian hari berlalu, anak-anak kami yang tidak memiliki NIK, yang tidak memiliki izin tinggal, itu juga ada kesulitan ketika mengikuti lomba. Iya, betul ya Pak ya. Ya, lomba mensyaratkan harus punya NISN, punya NIK. Yang kedua, selepas lolos tingkat nasional harus pulang ke Indonesia. Nah, ada satu syarat lagi, harus memiliki izin tinggal sehingga dapat pulang dan kembali ke Jeddah dengan aman. Mereka bisa pulang, yang tidak memiliki izin tinggal bisa pulang tapi tidak bisa belum kembali. Bisa kembali ya Pak ya. Nah, ini statusnya deportasi. Iya. Ini berarti pada persekolahan ya. Iya, betul. Oke. Oke, kemudian ini Pak ada pertanyaan dari Sobat SCJ juga Pak. Di samping itu kan Bapak sering sekali ke sekolah, pasti melihat situasi dan kondisi sekolah ya Pak ya. Nah, apa sih Pak yang paling bikin semangat setiap pagi pas lagi Bapak datang sekolah nih Pak? Yang pasti yang membuat Yeah. semangat yakni senyum cerah anak-anak kami yang walaupun di balik punggungnya beban berat itu ada. Tapi itulah dunia anak-anak. Ya mungkin menjadi beban adalah orang tua. Padahal anak-anak itu sebagian juga traumatik. Iya. Di rumah itu ada yang bercerita pernah mendapatkan situasi digedor rumahnya. Yakni kedatangan polisi Saudi untuk memeriksa
keabsahan izin tinggal mereka. Nah, dengan kemampuan untuk mendapatkan rasa aman, entah bersembunyi di mana dan lain-lain. Nah, tentu saja ini menimbulkan rasa trauma kan bagi anak-anak. Betul. Namun mereka ternyata di sini kita lihat mereka tetap senyumnya cerah walaupun belum jelas nanti bagaimana status mereka. Kenapa? Ada anak kami yang besok mau ujian, malamnya tertangkap. Gimana itu, Pak? Ya, Jadinya. mau tidak mau dideportasi, harus kembali ke Indonesia. Dan tentu saja di Indonesia pun belum dikondisikan bagaimana mereka nanti tinggal dengan siapa dan lain-lain. Akhirnya ada juga yang tinggal di dinas sosial untuk kemudian dicarikan keluarganya atau dicarikan orang tua asuh. Nah, ini jadi semangat kami yakni apa? Masalah di sekolah Indonesia Jeddah itu selalu ada kan itu. Pasti. Nah, yang mana masalah-masalah tersebut tidak pernah kami temui di Indonesia. Nah, saya baru saja kemarin membaca, melangkah di jalanan yang datar memang mudah, tapi melangkah di jalanan yang menanjak memang susah. Tapi satu saat kamu akan mencapai puncak, sehingga kamu tahu lebih banyak kondisi atau capaian yang bisa kamu dapatkan. Nah, itulah. Jadi di sekolah Indonesia Jeddah dengan banyak permasalahan itu menjadikan kita lebih memiliki banyak pengalaman dan tentu saja memiliki beberapa peningkatan kemampuan untuk memberikan solusi mengatasi permasalahan tersebut. Ya, jadi lebih peka ya Pak ya, kenapa anak ini bisa lain kondisinya di rumah dengan kondisi di sekolah yang sangat berbeda, lebih tidak memperlihatkan gitu ya Pak ya, kondisi-kondisi dari setiap siswa gitu ya Pak ya. Baik, ini ada juga Pak pertanyaan dari sahabat SCJ. Kalau misalnya sekolah bisa punya ciri khas unik nih Pak, apa sih Pak yang paling cocok untuk menggambarkan sekolah kita? Misalnya kayak maskot gitu Pak, mungkin? Jadi yang pasti sekolah Indonesia Jeddah saat ini kalau bisa digambarkan sebagai satu hal yang tumbuh. Nah, ini kan semacam kalau di pramuka itu ada logo cikal kelapa ya. Nah, itu sebagai yang sedang tumbuh. Namun demikian banyaknya keterbatasan, tapi harapan itu tetap ada. Yakni jika disimbolkan adalah matahari. Kenapa? Karena esok selalu akan muncul lagi. Jadi malam memang betul diliputi oleh gelap. Namun pada pagi akan terbit kembali. Itulah matahari. Di perjalanan waktu, di perjalanan hidup seseorang pasti ada banyak halangan. Nah, dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi, harapan itu selalu ada. Mudah-mudahan dengan memutus permasalahan yang ada, esok akan ada harapan lagi. Karena apa? Karena matahari tetap muncul kecuali hari sudah kiamat. Iya, kiamat ya. Ya, baik Pak, kalau begitu berarti menandakan bahwa kalau misalnya menggambarkan sosok sekolah Indonesia Jeddah ini seperti matahari ya Pak ya, yang selalu terang, yang selalu bersinar dimanapun itu. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, ini di luar kesibukan di sekolah nih Pak,
ada nggak sih Pak hobi atau kegiatan yang bikin Bapak rileks, mungkin olahraga atau yang membuat Bapak rileks setelah lama ataupun setelah sibuk di sekolah gitu Pak? Ya kalau hobi, nah, ini satu membaca, Iya. yang kedua kuliner. Kuliner, iya. Ya, mau tidak mau waktu kita yang terbatas di sini dan ternyata khasanah kuliner di sini kan sangat ini ya, wow. Jadi Jeddah percampuran dari berbagai macam negara, kulinernya ada di sini. Saya mencari-cari kuliner yang asli Arab Saudi kan tidak ketemu. Iya, jarang Maksudnya yang ketika kita baca Sirah Nabawi ya, ya. Nabi itu hanya makan apa? Gandum kan. Iya. Nah, bagaimana nasi itu kok kita di sini ternyata ada nasi mandi, ada nasi buhori, nasi ada nasi kapsa. kapsa dan lain-lain. Nah, sepanjang yang saya tahu seperti itu. Jadi menarik sekali ketika kita explore di sini. Ya karena ketika kami sebelum penugasan di Sekolah Indonesia Jeddah, saya itu tinggal di wilayah kabupaten. Tentu saja ada keterbatasan ya tinggal di wilayah kabupaten. Nggak sebanyak di sini matam atau restorannya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Tidak hanya makan atau di restoran mana Indonesia saja. Walaupun di Jeddah ternyata ini teman-teman, di Jeddah itu salah satu kota di Arab Saudi yang memiliki restoran Indonesia paling banyak. Ini sudah kami bandingkan di Mekah, Madinah, di Jeddah lebih mudah untuk mendapatkannya. Namun makanan-makanan selain makanan Indonesia itu menjadi menarik untuk dieksplorasi. Dan jika pergi ke Jeddah atau Mekah dan Madinah, pagi-pagi jangan mencari nasi kan. Kenapa? Karena restoran Indonesia pagi pun belum buka dan belum menyediakan nasi, kecuali di kantin Sekolah Indonesia Jeddah. Nah, itu nasi uduk ada, nasi goreng juga ada. Nah, ini satu hal yang menarik. Ketiga, hobi ya. Jika ada waktu itu traveling. Ternyata Arab Saudi itu nggak bisa digambarkan hanya Mekah dan Madinah. Ketika kita eksplor lebih lanjut, ya walaupun ada sebagian yang menyampaikan contoh di Al-Ula, itu kan oleh Nabi kota yang dilarang untuk dikunjungi atau didekati kan. Tapi kalau kita mendekatinya memang ternyata bagus kan itu. Ya semacam miniaturnya Petra di Jordan. Karena itu saya coba di sela-sela waktu tersebut ketika memiliki kesempatan ya tadi awal untuk datang ya dieksplor di Saudi, ternyata banyak sekali Al-Ula, kita bisa melihat apa itu Elephant Rock dan lain-lain, kemudian di Tabuk dan lain-lain juga ternyata banyak sekali khasanahnya. Apalagi kita pergi ke luar, ke Jordan, kemudian pengalaman kami itu ke mana? Kairo, Mesir, terus ke Eropa. Nah, ini bisa menjadi pembuka cakrawala kita. Sama seperti orang haji hanya pergi ke Mekah dan Madinah, maka pandangan terhadap orang-orang Saudi ya stereotip seperti itu. Tapi ketika pergi ke Jeddah, loh, Jeddah kok seperti ini, bahkan lebih terbuka. Iya betul. Lebih terbuka, maksudnya terbuka itu ya buka-bukaan bajunya dibandingkan yang ada di ya kota-kota kita yang sekarang malah lebih dalam tanda petik itu lebih santri kan itu di Jogja dan lain-lain. Jawa Timur terutama ya Pak ya. Iya, malah kita heran. Anak-anak kecil di sini kan nggak ada yang pakai kerudung. Iya. Nah ini, lo kok bisa ya? Ini kena. Terus kemudian kita di Indonesia, bahkan bukan kita, anak saya sendiri ya, sejak kecil pun dikerudungi kan gitu. Nah ini kok ternyata di sini enggak. Oleh karena itu di SIJ pun alhamdulillah kita tidak ada paksaan anak-anak berkerudung, tapi
selepas anak-anak kelas 1, 2 naik kelas 3 itu ya mereka berkudung semua ternyata. Iya. Iya. Nah, yang berkudungnya nggak benar biasanya itu adalah orang-orang tua yang ada di luar sana yang sedang menunggu anak-anak pulang. Namun ini juga menjadi satu fenomena yang menarik dari tahun 2021. Iya. Kalau nggak salah itu sudah tidak ada lagi polisi syariah, sehingga tidak ada yang mewajibkan lagi untuk sholat atau menghukum orang yang tidak sholat kan. Iya, peraturannya sudah berubah gitu ya Pak. Semakin hari semakin berubah. Bahkan tahun 2023 itu ada larangan untuk layanan umum tutup ketika adzan. Contohnya di pompa bensin. Nah, di pompa bensin tentu saja jika tutup kan ya antrian menjadi panjang. Dan itu salah satu yang bisa dibenarkan. Namun sekarang juga merambah di beberapa toko ya, sepertinya di Madinah maupun di dekat Masjidil Haram ya. Ya entah di mana itu Tower Sofa. Ya tokonya tetap buka. Enggak tutup juga kan. Ya barangkali ini satu hal yang bagi sebagian orang dianggap sebagai kemunduran. Namun bagi sebagian yang lain adalah kemajuan. Nah, ini tinggal perspektifnya. Inilah yang menarik perkembangan di Saudi karena visinya 2030 sehingga banyak sekali hal-hal yang masih banyak lah. Saudi ternyata luas dan belum dieksplor lebih jauh ya, Pak, ya karena belum mendapatkan teman yang seiring sejalan untuk jalan-jalan nanti mungkin ada tour guide-nya sendiri deh Pak. Iya kan. Ada tour guide khusus pribadi buat Bapak untuk menjelajah lebih dalam Saudi Arabia Pak. Mungkin di call siapa? Asraf juga boleh, Pak Faisal, ada Pak Faisal juga boleh gitu ya. Oke Pak, lanjut Pak ya. Di sini kan Bapak sudah 3 tahun ya Pak ya menjabat sebagai Kepala Sekolah Indonesia Jeddah. Bagaimana Pak perasaan Bapak saat mendekati akhir dari masa jabatan Bapak nih Pak? Kan udah mau kembali ke tanah air nih Pak, begitu? Iya, ada satu hal yang kadang itu apa ya nantinya hampa kan gitu rasanya. Tidak ketemu dengan anak-anak, tidak ketemu dengan teman-teman yang ada di sini. Yang pasti jika mencari pembenaran, hanya pembenaran atas situasi yang ada. Alhamdulillah saya sudah mengakhiri tugas di Sekolah Indonesia Jeddah. Berarti saya mengurangi banyak masalah kan. Kenapa? Ya setelah saya tinggal, insya Allah masih banyak masalah yang ada di SCJ termasuk gedung ini. Iya, menjadi satu masalah. Apa masalah kita mendapat izin tinggal di sini 1 tahun ke depan. Ini belum jelas. Pindah pun belum jelas. Tuh. Kemudian masalah pada anak-anak yang tentu saja kita tadi saya sampaikan di depan, pemerintah tidak bisa membantu untuk masalah izin tinggal. Undocumented ya Pak? Ya, anak undocumented. Yang ketiga, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu juga menjadi masalah di SIJ. Nah, yang keempat masalah guru yang tugasnya cukup bebannya cukup banyak. 1 pekan itu minimal 40 jam pertemuan yang tentu saja overdosis. Overtime juga ya. Ya, overtime. Nah, overtime-nya Mirna barangkali walaupun belum 1 bulan di sini sudah tahu ya. Seperti ini yang di sini Pak Faisal, lalu ada Asraf yang teman-temannya sebagian jam 4 sudah pulang, mereka jam 6, jam 7, malah kadang jam 9 baru pulang. Ya entah itu passion atau keterpaksaan kan gitu ya. Ya mudah-mudahan passion ya. Di passion itu kan seneng aja, nggak dibayar nggak apa-apa kan gitu. Ikhlas ya Pak ya, ikhlas. Ini yang insya Allah alhamdulillah. Dan tadi ya
kangennya di sini juga apa ya, rasa kehilangan itu kehilangan teman-teman yang tadi, Iya. yang punya ya ikhlas dalam bekerja. Ini mendapatkan beban yang demikian. Alhamdulillah mungkin doa anak-anak kami juga ya tetap sehat. Ini dan juga pada mereka yang sudah nggak berhitung lagi overtime-nya itu berapa, udah nggak dihitung kan itu. Nah ini juga satu hal yang membedakan dengan di Indonesia. Di Indonesia ya udah datang jam 7 pulang jam 2 sudah cukup ya. besok ya kayak gitu lagi kan itu. Nah ini di sini berbeda, termasuk pada anak-anak itu ya mungkin sebagian karena keadaan jemputannya yang terlambat, Ya. atau ternyata mereka kita tanya lebih nyaman berada di sekolah. Kenapa? Ya karena mereka memiliki teman bermain hanya di sekolah. Iya, di rumah udah gak ada siapa-siapa gitu ya Pak. Di rumah mereka jadi Mirna tahu sendiri model rumah tinggal. Iya. Orang-orang kita di sini kan dalam bentuk apartemen. Iya. Jadi kalau teman-teman di Indonesia belum tahu namanya imaroh, Iya. yaitu apartemen. Nah, hidup di apartemen tentu saja tidak ada lapangan, Iya. sehingga anak-anak tidak punya kesempatan untuk bermain sepeda, lalu bermain bola di lapangan. Oleh karena itu selepas masuk rumah ya sudah di dalam rumah, bahkan barangkali antar tetangga pun sebelahan rumah dan rumah Jarang bertegur sapa ya Pak ya. ya tidak pernah bertemu, apalagi anak-anak bermain. Nah di sini inilah dikumpulkan Iya. oleh Sekolah Indonesia Jeddah, anak-anak berkumpul di sini ketemu dengan teman-teman sebayanya, mereka bermain lepas. Coba bayangkan suhu di atas 40 derajat, tapi mereka tidak takut bermain di luar. Main bola ya Pak ya. Main bola, Main bola, main voli, kejar-kejaran tuh Iya. banyak banget Pak. Sampai bajunya basah kuyup, nggak hanya basah kuyup seperti itu. Sampai Inilah. make up, muka merah. Nah ini Saking ini ininya. yang hanya ada di sini. Orang tua kan udah khawatir, Iya. anaknya sakit dan lain-lain. Ternyata mereka saya tadi pas ditanya apa yang menyemangati kan Iya. gitu. Anak-anak ini saya kadang ya mereka emang nggak pernah berpikir selepas itu jatuh sakit atau apa. Punya kesempatan bermain ya bermain. Ya itulah karena di rumah tempatnya itu ya dalam tanda petik semacam itu terpenjara. Ya bedalah dengan apartemen-apartemen kalau di mana Jakarta Iya. itu tetap ada apa ya? Khusus ya Pak ya. Space untuk bermain, space taman. Nah, kita di sini kan nggak ada. Nah, itu juga yang barangkali satu hal yang tidak ada di Indonesia. Iya. Apa coba, Mbak Mirna? Tentang kumpulan orang. Kayak Karang Taruna tuh nggak ada di sini Pak. Bukan Karang Taruna, tapi kalau apa yang tampak di sini tapi nggak ada di Indonesia. Ya betul Pak ya. Ya, family time. Iya betul juga lagi. Nah, maksudnya gini. Jadi pemerintah apa ya? Saudi kan memiliki apa ini ya? Berjuta taman Iya. gratis disediakan untuk warganya. Nah, coba kita lihat ketika kita jalan, bahkan di pinggir jalan satu keluarga, satu family itu ya tinggal menggelar karpet, lalu ada yang membawa teko yang Iya. berisi Minuman. goa atau sai dan beberapa makanan. Bahkan ada yang membawa kompor untuk masak di situ juga. Barbekyuan. Nah, ini kan hal yang nggak nampak di Indonesia. Orang pergi ke alun-alun, katakanlah di sini semacam taman itu, mereka juga sama menggelar. Termasuk pengalaman kami kemarin di Taif, di pinggiran Al-Hada, itu banyak sekali. Jadi satu mobil berhenti, sebelahnya itu ya orang-orang satu keluarga. Iya, termasuk mungkin juga teman-teman satu permainan. Iya. Nah, anak-anak muda itu ya sama. Iya betul Pak.
udah jadi kebiasaan dari dulu itu Pak sebenarnya. Jadi kayak mereka rame-rame gelar karpet, terus kadang juga suka nyate Pak. Nyate-nyate di mana ada tempat pasti mereka bakal berkumpul gitu Pak. Yang penting ada quality time bersama gitu. Nah, iya itu nggak ada di Iya, Indonesia. ada. Karena apa? Karena di Indonesia setiap ada alun-alun, Iya. ada tempat pasti ada orang jualan kan gitu. Iya. Nah, itulah yang membedakan kenapa kita harus mandiri Iya. dengan barbecue sendiri dan Iya. lain-lain. Tapi ini satu hal yang menarik secara apa ya? Sosial, yakni keluarga yang berkumpul. Jadi mencari apa ya? Hiburan itu enggak jauh-jauh, udah cukup pergi ke taman dan lain-lain. Ini yang menjadikan berbeda. Iya. Dan di Arab Saudi ini kan ternyata yang membedakan bagi saya itu tentang sistem parkir. Iya. Nah, kenapa di Indonesia itu susah sekali untuk bisa menggunakan taman bermain dan lain-lain dengan gratis? Oke, taman bermainnya gratis, tapi parkirnya tidak gratis. Nah, 50 tuh Pak, kena 100 kadang 150. Nah, kita harus membayar. Iya. Ini bahkan di taman bermain yang disediakan pun gratis, ya semacam di beberapa tempat, entah playground, Iya. itu kan di sini banyak yang digratiskan. Iya. Ini saya yang kadang-kadang ya tadi mungkin barangkali Saudi mungkin lebih kaya ya. Nah, bukan mungkin ya. Nah, karena sekarang juga membutuhkan uang. Tapi untuk apa ya, memfasilitasi warganya dengan sedemikian rupa. Walaupun di balik itu di beberapa tahun terakhir kan Saudi juga ketat tentang parkir. Kalau di tempat yang dilarang parkir ya Iya. kena denda juga kan itu. Iya. Dan apalagi yang parkir dekat Masjidil Haram. Iya. Wow, itu mahal sekali. Udah mahal Satu sekali. jam berapa itu? Sekitar 50 berapa? real ya. Nah, Iya 50. Bapak saya aja parkir di jauh banget dari Masjidil Haram. Itu sampai jalan mungkin berapa kilo itu Pak, karena saking menghindari parkir-parkir sembarangan. Terus pasti nanti kan diangkut tuh Pak. Kalau Yeah. misalnya parkir sembarangan dan juga udah diangkut, juga dikenain denda, jadi double. nah, ini saya sudah pernah itu pengalaman. Ya. Nah, pengalaman tentang denda mendenda. Denda. Pengalaman pertama kali tahun 2021. Masa Covid masih diberlakukan. Iya. Masker harus dipakai. Iya. Saya kena denda 1.000 real. 1.000 real. Iya. Dalam hati itu sudah menyumpah-nyumpah kan itu dengan Saudi yang dengan ketat. Jadi masker masih saya pakai, itu di bandara kasusnya. Saya mau menjemput kedatangan Pak Adikbud saat itu. Iya. Walaupun tidak sempat ketemu, kita berbincang-bincang. Saya turunkan Iya. maskernya. Ternyata ada polisi yang tahu. Cuma diminta ikomahnya, difoto, udah. 3 hari kemudian ting SMS masuk. Notifikasi ya Pak. Anda kena denda 1.000 rial. Langsung. Ya Allah, 1.000 rial. Itu angka yang Cukup sangat besar. tinggi. Kalau di Indonesia itu 1 bulan gaji kan. Iya Pak. Wah, 1.000 real. gimana hidup kita kan? Iya betul banget. Nah, itu kemudian pernah jadi di mana itu, di Sarafia, Iya. di Home Syarial itu saya pernah parkir di situ beberapa kali, Iya. nggak ada masalah dan nggak kena apa ya, meteran parkir ada, tapi karena belum ada nomornya saya rasa belum ada kan gitu. Iya. Nah, tibalah pada bulan Ramadan, Iya. karena kalau kita menuju masjid apa itu Kisos, Iya. kan di sana nggak ada parkir atau sudah penuh. Pernah juga parkir yang di bundaran Balat itu, tapi saat itu nggak ke sana. Nah, coba kita yang parkir gratis kan itu. Iya. Selama 2 jam pulang selepas sholat tarawih, ternyata mobilku terkunci, Ya. digembok. Di gembok kuning. Iya, Pak. di gembok kuning. Di gembok kuning. Di gembok kuning, pintunya di apa itu? Iya betul Pak. Diisolasi, ditutup, nggak bisa masuk. Nah, dan kena saat itu kalau nggak salah 287 rial. Wow, kan Wow. itu. Padahal bayar parkir hanya
3 rial kan itu. Iya. Seharusnya 2 jam ya berarti menjadi 6 rial lah. Iya. Kena ini. Jadi Saudi itu betul-betul sangat tegas. Iya. Hal-hal tersebut kita nggak bisa lagi apa ini ya memberi untuk bisa mendapatkan keuntungan bagi kita. Termasuk ini pengalaman kena apa kecepatan Iya. juga, karena Saudi ternyata sistem mereka Iya. sangat-sangat bagus lalu lintasnya, termasuk kameranya ya. Iya. Dan tidak hanya kecepatan yang memotong jalan, ada apa ini rambu-rambu yang bundar-bundar itu di jalan. Ketika kita melewati itu menyeberang pun kena dan dendanya lumayan. Faktanya ada foto dari kamera di atas. Hebat sekali. Iya. Ya, jadi kita nggak bisa menghindar. Iya, betul. Oh, memang kamu melakukan kesalahan. Nggak kan bisa itu. ngeles ya Pak ya? Nggak bisa ngeles mana. Nah itu kalau memang berbasis fakta mata kita, Iya. ya seperti itu. Ya ini walaupun semacam itu, ada satu hal yang menjadikan saya nggak habis pikir. Yang paling tidak berguna di mobil-mobil yang ada di Saudi ini apa, Mbak Mirna? Kalau masalah mobil saya kurang tahu dan Enggak kurang tahu. paham. Enggak, yang di jalanan itu, yang nggak pernah dipakai apa? Lampu Oh, sein. Lampu sen. Iya, belok kanan, belok kiri. Coba di sini, mungkin yang menggunakan lampu sen ya barangkali orang Indonesia saja kan itu. Iya juga ya, baru sadar saya Pak. Bahkan mereka yang kadang-kadang saya pikir itu aneh, mau belok kiri, ambilnya jalur yang paling kanan, terus motong. Itu pun tanpa lampu sen. Iya. Ya alhamdulillah ya jarang sih lihat orang kemudian ketabrak potong Iya. seperti ini kan, enggak juga. Ya entah doanya seperti apa Iya. kan gitu. Apakah setiap mereka keluar dari rumah membaca doa safar atau bagaimana? Tapi ini betul-betul nggak habis pikir kan gitu. Iya. Berarti itu kalau tershocknya ya Pak ya, mobil yang tidak menggunakan lampu sen terus langsung yang tidak ada Iya. aba-aba ya Pak ya, Langsung jrek. potong. Wah ini yang ya alhamdulillah pernah kena juga. Pernah kecelakaan itu di bundaran tiang bendera itu. Apa namanya itu? Bendera besar itu loh. Apa namanya yang di ini? Hamra. Hah? Di Hamra Pak. Iya di Hamra. Iya. Itu saya mau menuju ke mana? Pasar ikan. Nah, berarti mau belok kanan. Dia mau muter ke sini. Iya. Nah, aja yang jadi kena ini apa pucuk mobil saya yang kanan. Iya. Dia sampai terlempar, mungkin sangat cepat dia. Iya. Saya udah pelan-pelan, dia terlempar naik ke trotoar dan nggak tahu apanya yang apa ya yang lepas. Iya. Tapi karena dia ke sana, Iya. saya ke sana sudah masuk, ya udah saya tinggalkan itu. Nah ini Nggak ada masalah yang ya, Pak, jadi? nggak ada masalah. Jadi, nah yang terakhir itu malah sebenarnya nggak posisi jalan, hanya saja mungkin saya yang teledor. Nah mobil saya kan belok kanan, tapi pas berhenti kemudian ada mobil di sebelah kanan, ya akhirnya kena. Nah yang rusak ya tentu saja mobil saya. Iya. Namun karena dianggap bersalah, tapi dan musuhnya itu orang Saudi ya, Iya. mereka yang menang. Dan sistem di sini ya benar-benar entah nggak perlu bertengkar lagi ketika orang senggolan, tabrakan sudah diselesaikan oleh namanya najem, ya najem ya. Nah, itu sudah nanti diurus oleh asuransi. Iya. Nah ini yang membedakan dengan kita, masih ada kecelakaan, mobil ditangkap, dibawa ke polisi. Nanti mau ngambil mobil, kena harus bayar Iya, denda. membutuhkan itulah ya Iya Pak keluar. Nah, ada tadi, bukan tadi kemarin saya baca Twitter, ya. Iya. Kecelakaan 2 sepeda motor, Iya. mau ambil sepeda motornya bayar berapa? Berapa tuh Pak? 5 juta. Dimintai 5 juta. Loh sudah kena celaka. Udah. Padahal orangnya udah damai. Nah, padahal ya harus membenarkan motornya yang rusak juga. Ini yang
membedakan dengan di sini. Jadi cukup diselesaikan bukan polisi lalu lintas tapi oleh badan khusus Najem, yang mana nanti jika kita dianggap tidak bersalah, 0% kesalahan kita, maka segala biaya yang dibutuhkan itu akan ditanggung asuransi ya. Tapi jika kita 100% salah, ya sudah harus membenarkan sendiri tanpa membayar denda ke mereka jika punya asuransi. Kan sistemnya bagus. Tapi jika nggak punya asuransi ya sudah akan kena banyak kan gitu. Nah ini yang kenapa mobil di sini harus berasuransi. Nah yang membedakan juga mobil di sini dengan mobil di Indonesia, Mbak Mirna, mobil di Indonesia yang kena uji kir itu hanya mobil layanan penumpang, contoh bis sama truk ya, sama istilahnya kol lah, angkutan barang. Angkutan orang-orang yang mobil pribadi kan nggak kena uji kir, tapi di sini kan semua kena, dan bagus itu untuk mengetahui kelayakan mobil tersebut. Nah karena ketatnya itu sehingga mobil-mobil di sekolah Indonesia Jeddah juga bermasalah. Ada sebagian yang tidak lolos uji, uji verifikasi lah istilahnya gitu ya uji Pak. bahas itu tidak lolos sehingga perlu perbaikan. Termasuk mobil kita yang tahun 2016 karena catnya berbeda pun nggak lolos. Padahal kan cat aja berbeda, bukan fungsi-fungsi yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak habis ini ya, hitungannya seperti apa gitu oleh mereka. Baik Pak. Iya Pak. Kemudian dalam perjalanan ke kita minum dulu ini. Oh iya boleh, silakan Pak. Ini ya? Kayaknya ini Syahi Min. Syahi Ne'na kalau iya. Oh Syahi Ne'na. Nah, ini Syahi Ne'na ini isinya Syahi plus Ne'na, daun min. Daun min ya? Iya, daun min. Iya, monggo Pak. Mantap. Mungkin ini salah satu yang nanti akan kangen, dirindukan ya Pak ya. Tapi ini masih mungkin untuk kita usahakan. Yang enggak itu karak. Syahi karak. Nah, Syahi karak, kemudian adani. Itu yang tentu sulit untuk didapatkan di Indonesia. Paling jasa titip gitu ya Pak ya. Iya, karena ada kandungan kapulaganya dan lain kandungan rempahnya itu yang membedakan. Kalau ini insya Allah kalau di sana ya Bandungan banyak itu. Kota merek Bandungan. Merek tut. Min itu banyak. Iya, baik Pak. Kemudian ini Pak, dalam perjalanan kepemimpinan Bapak nih selama di sekolah, ada nggak sih Pak satu pencapaian yang awalnya terlihat sulit, tapi akhirnya bisa tercapai dan itu membuat suatu kebanggaan bagi Bapak? Ya Alhamdulillah. Satu hal ketika saya datang itu guru-guru kami masih banyak yang bebannya itu di atas 50 jam. Iya, 50 jam. Overtime ya Pak? Iya. Nah, kedatangan teman-teman dan lain-lain. Nah, ini yang pencapaian bagi saya yang luar biasa. Ya, ini anak-anak kami yang bisa tembus ke perguruan tinggi di Indonesia, juga beberapa yang ada di luar negeri. Alhamdulillah. Nah, ini berbasis dari manajemen karena ini kita akan sekolah satu atap dari TK sampai SMA. Tentu saja saya membutuhkan bantuan teman-teman. Jadi keberhasilan itu ya keberhasilan bersama. Iya, dengan teman-teman manajemen kita membentuk bidang-bidang, ada bidang peningkatan mutu dan SDM, ada bidang akademik, lalu kesiswaan dan lain-lain, serta ada divisi tadi, termasuk divisi diplomasi budaya, kemudian divisi konsuler yang membedakan dengan tempat lain. Nah, di sini lah dari teman-teman kita kerja bersama dan insya Allah semua sudah berjalan sesuai dengan koridor serta pembagian tugas tersebut. Akhirnya, tadi kita bisa memberangkatkan siswa mengikuti lomba kemarin sampai tingkat nasional. Ya, termasuk bisa mendapatkan emas
di kegiatan opsi. Ya, kita sudah pernah dapat emas, termasuk di kegiatan OSN beberapa banyak kami tahun 2022 malah itu ada 6 siswa yang lolos ke tingkat nasional. Ya, kemudian tahun 2023 itu ada 3 siswa yang lolos, tapi hanya 1 yang eligible untuk pergi ke Indonesia. Nah, yang 2 tidak. Kenapa? Karena tidak memiliki dokumen untuk pergi ke Indonesia. Yang tahun 2024 ada 1 dan alhamdulillah bisa ikut serta. Dan memang kita membutuhkan banyak hal ya. Tadi karena apa? Keterbatasan waktu. Iya, dengan guru-guru yang sudah punya tugas banyak, sehingga waktu untuk membimbing anak-anak juga jadi hal lain. Serta yang membedakan sekolah Indonesia Jeddah dan sekolah lain, kita memiliki program matrikulasi. Bayangkan ada anak berusia 12 tahun sampai 17 tahun baru akan masuk ke SD. 17 tahun. Nah, bagaimana kita mengatasi anak-anak yang berusia 17 tahun untuk bisa tetap sekolah? Tidak mungkin anak 17 tahun ini kita bersamakan dengan anak kelas 1 kan? Iya, betul. Ya, secara psikologis entah yang nanti anak-anak yang kecil akan mengalami perundungan. Iya. Atau anak yang besar ini mereka sebaliknya ya, Pak ya. Malu. Iya. Nah, ini akhirnya kita punya namanya program matrikulasi. Yakni kita bimbing anak-anak dan kita bantu agar mereka tidak rugi di waktu. Sehingga anak ke 17 tahun ya barangkali nanti bisa kita tempatkan di kelas 5 atau kelas 6. Karena sistem kita masih membutuhkan namanya ijazah. Ijazah SD kan harus ada untuk bisa ke SMP. Nah, kalau kita tempatkan 17 tahun kan harusnya sudah di SMA kan? Harusnya. Kita bawa masuk ke SMP lah, nggak punya ijazah SD bagaimana nanti? Kalau kedepannya anak ini betul-betul sukses, katakanlah diterima. Kalau di Indonesia itu yang mensyaratkan administrasinya harus asli lengkap, semacam kepolisian, tentara. Nah, di track ternyata nggak punya ijazah SD kan itu. Kok bisa punya SMP, SMA? Nah, ini yang akhirnya kami pada satu kesimpulan sudah kita baru bisa membantu sampai SD. SD pun nanti kemungkinan belum dapat ijazah secara langsung. Karena tadi apa? Tidak memiliki NISN. Kenapa? Karena tidak memiliki NIK. Nah, ini yang jadi masalah. Dan alhamdulillah teman-teman semua termasuk guru yang sangat mendukung, sehingga pekerjaan tadi yang tadi kalau kita lihat, kita pikir ya berat. Tapi kalau kita jalani bersama, alhamdulillah bisa kita selesaikan satu persatu. Dan ide-ide tersebut tentu saja ide-ide bersama teman-teman semua. Makanya di sini ada sebagian kegiatan yang sudah berjalan dengan lancar, running well berjalan dengan baik, dan bisa kita rasakan manfaatnya. Ya, memang jauh sekali kalau dari sebelum saya datang ke sini itu di Kabupaten Demak, ya fasilitas-fasilitas walaupun ini gedung sewa, tapi tentu saja peralatan-peralatan di sini lebih bagus kan, karena memang asal kami kan dari sekolah dasar, sehingga ada di sini murid yang sedemikian besar. Dan ini tadi yang saya katakan di awal, kekurangan guru. Pada tahun ini kita kurang guru 2, tapi pada tahun depan bisa nambah. Kenapa? Muridnya nambah setiap tahun. Setiap tahun terus berkembang terus. Kelas 1 awalnya itu hanya 4 rombongan belajar. Tahu-tahu tahun depan nambah jadi 7. Coba. 7 rombel ya, Pak. Nah, akhirnya timbul masalah baru kan gitu. Bagaimana ruang kelas kita kan terbatas. Sekarang hanya memiliki 33 ruang kelas. Rombongan belajarnya ada 46. Bagaimana kita mengatur itu? Nah, alhamdulillah ya, ini
Ya karena ada masalah lah baru ada solusi kan itu, Iya, bukan ada solusi dulu nyari masalah kan. Iya betul, ada masalah Iya. harus ada solusi juga. Ya walaupun itu ya jadi masalah baru juga Iya. bagi orang tua. Betul. Ketika ada shift pagi dan shift siang. Iya. Kebetulan anaknya 2 atau 3. Nanti kan, Pak, lah kapan saya kerjanya? Iya. Ya mau apa lagi? Iya. Semua kadang-kadang akhirnya, nah ini timbul masalah juga baru. Oke, anak saya yang masuk siang juga diantar pada pagi hari. Iya. Nah mereka ngapain kan gitu? Ini yang anak masuk siang. Makanya kita ya buka untuk perpustakaan itu lebih nyaman sehingga mereka bisa belajar kan gitu. Ya, dan orang tua tentu saja ya akhirnya harus menambah uang saku kan. Karena dari pagi sampai sore mau tidak mau harus memberi bekal yang cukup. Nah inilah satu apa ya yang nggak ada di kita dulu sebelumnya ya, dan ini ya setiap hari itu masalahnya berbeda. Namun jadi asik kalau kita bisa bersama-sama ya kerjasama dengan orang tua juga. Kemarin kami itu digeruduk 5 orang tua datang ke ruangan saya. Waduh, ada demo apa ini? Permasalahannya apa? Sekolah daring. Jadi pada bulan Juli Agustus kita menyelenggarakan sekolah daring. Kenapa? Karena sedang berhadapan dengan musim panas. Iya, cuaca yang ekstrim ya Pak. Iya, dan betul-betul sangat ekstrim. Saat itu di Jeddah sampai berapa ya? 45 ya? 48 derajat. Hampir menginjak 50 ya Pak ya? Ya, orang-orang yang tinggal di Bandung, ya Bandung atau kalau Jogja ya, 48 derajat, apalagi di Batu ya. Di Batu itu sangat segar. Sangat segar. Nah, ini jika anak-anak datang ke sekolah, itu tahu-tahu pulangnya hidungnya mimisan, berdarah. Ini karena panas. Dan guru juga ada beberapa yang walaupun guru kan sudah berusia dewasa ya, itu pun juga ternyata masih rentan dengan suhu panas tersebut. Jadi kami bukan liburkan, tapi kegiatan belajar di rumah dengan daring kan gitu, online. Nah ini mereka protes, siapa di rumah yang akan membelajarkan mereka karena mereka bekerja kan gitu. Nah ini jadi satu hal yang memang keputusan kita itu tidak bisa memuaskan semua pihak kan. Ya satu harus mengalah. Ya mau apa lagi? Inilah kewajiban kita yang kadang bagi kita ya bukan sesuatu yang menyenangkan kan seperti itu. Karena teman-teman kami wali murid di sini ya memang kondisinya seperti itulah. Ya memang ada inilah apa ya, sebenarnya pelanggaran oleh mereka. Sopir di sini tuh kan nggak boleh bawa keluarga sebenarnya. Nah ini kok bisa beranak pinak di sini bagaimana kan gitu. Nah ini satu pelanggaran sudah harus dimaklumi. Tapi dengan keterbatasan tersebut mereka mau menyekolahkan di SIJ itu ya sudah sangat-sangat bagus. Ada yang ini orang bapaknya Saudi, ibunya Indonesia. Dia sebenarnya bisa sekolah di Saudi. Bahkan bapaknya itu minta untuk sekolah di Saudi. Padahal sekolah Saudi ya insya Allah lebih mudah, mungkin dapat bantuan dan macam-macam. Tapi karena rasa nasionalisme orang tuanya, itu akhirnya disekolahkan di SIJ. Nah ini yang pada sebagian teman-teman kita wali murid itu yang menjadi beban besar adalah biaya transportasi dari rumah ke SIJ. Saudi itu salah satu apa ya, kota yang menuju modern, tapi transportasinya kurang nyaman, kurang proper lah bandingkan dengan di Turki. Walaupun saya belum pernah ke Turki ya. Tapi ketika saya ke Eropa, jalurnya apalagi di Luxembourg itu Masya Allah semua angkutan gratis coba, bahkan dengan kereta yang di sini semacam kereta apa ini, kereta cepat di Saudi masih baru
pun gratis kan, hebat kan di sana. Hebat. Tapi bisa menjangkau tempat-tempat pelosok, jadi ada juga bisnya. Iya. Nah di sini dari rumah ke sekolah, jika tidak ada layanan bis sekolah, kebetulan kami punya layanan bis sekolah, ada 4 bis, namun belum bisa melayani semua, maka mereka harus naik taksi, taksi bulanan, dan itu kosnya sangat besar, sampai ada yang menghabiskan 500 sampai 700 rial per bulan. Per bulan itu ya. Nah, berapa gajinya kan gitu. Iya. Nah, ini jadi satu pengorbanan yang sudah lumayan besar yang dilakukan oleh wali murid itu untuk bisa anak-anaknya memperoleh pendidikan. Iya. Dan ini memang dari 13 sekolah Indonesia luar negeri seluruh dunia, SIJ kebetulan menjadi yang kedua terbesar setelah SIKK. Murid kami 1253 hari ini. Nggak tahu kalau ada yang pindah keluar atau pindah masuk, belum diupdate oleh Pak Faisal berapa jumlahnya, yang pasti di sekitar angka itu. Dan kami menempati gedung yang luasnya sekitar 3.700 meter persegi. Tentu saja sangat kurang. Dan gambarannya, Sekolah Indonesia Jeddah, ruang kelasnya yang paling besar itu hanya berukuran 30 meter persegi. Kalau di Indonesia sesuai dengan standar nasional pendidikan, itu hanya diperuntukkan bagi 15 siswa kan. 15 siswa, Pak. Iya. Tapi di sini diisi 35. Coba 2 kali lipat lebih kan. Iya. Nah, apalagi yang berukuran hanya 20 meter. Ini lebih banyak. Yang 30 meter itu hanya 3. Iya. Yang 20 meter ada 30. Nah, ini diisi paling tidak 25. Padahal asalnya harusnya boleh hanya untuk 10 siswa. Ini yang kami sampai hari ini, kemarin ketika melihat gedung lain, itu ukurannya hanya 4 kali 6 ya. 4 kali 6 24 meter. Barangkali di Saudi, saya tanya-tanya, itu dulu sekolah kan bukan sesuatu yang wajib ya. Nah, makanya murid didiknya itu nggak banyak. Jadi satu kelas ya mungkin hanya 10, 15 kan gitu ya. Oke lah untuk yang ruang 4 kali 6. Enggak tahu selama di sini Mirna, ketika sekolah di Jeddah bagaimana dengan anak-anak Saudi yang pasti kan ya sedikit-sedikit gitu loh. Iya. Nggak kayak kita. Kita yang satu kelasnya aja udah lumayan, terus ditambah lagi mungkin banyak keluhan juga ya Pak di setiap kelas. Panas, Bu. Iya, termasuk mengapa tadi Iya. pada musim panas tersebut, Iya. bulan Juli Agustus kita daring, ya tadi panas di luar Iya. yang memang suhunya sampai 48 derajat tersebut, mau tidak mau AC di kelas pun sering rusak, Iya. overheat. Overheat. Kalau gurunya overtime, AC-nya overheat. Lengkaplah sudah sekolah Ah, Indonesia juga iya. ya Pak ya. Sehingga tadi keluhan ruang AC-nya mati atau AC-nya tidak dingin lagi. Ya, ini padahal di Saudi satu hal yang nggak boleh nggak boleh absen itu adalah AC. AC. Iya, dimanapun. Tapi kadang-kadang saya heran, kenapa di Indonesia yang dinyatakan lebih dingin, tapi dinginnya Bandara King Abdul Aziz dengan Bandara Soekarno Hatta lebih dingin King Abdul Aziz. Iya betul sih Pak. Hah? Pas lagi saya ke Jakarta juga. Iya kan? Iya. Nah. Berbeda suhunya. Nah iya. Nah samalah ketika orang-orang tanya, bagaimana Jeddah panas? Enggak. Ya kenapa? Saya waktu itu masih di hotel kan gitu. Iya. Hotel. Iya. Pastilah layan sangat dingin. Iya. Keluar naik mobil ber-AC, masuk sekolah ber-AC. Ya sudah nggak ada dinginnya. Nah, padahal sekolah-sekolah di Indonesia mana yang ada AC-nya kan gitu. Ini loh ya, yang sekolah-sekolah SD kecuali sekolah swasta.
sekolah negeri kan. Iya. Ya begitulah. Jadi ini ya betul di luaran panas. Kita kalau keluar, apalagi pada bulan apa ya kemarin Juni itu turun dari mobil itu ya wah, wes panasnya. Tapi ketika sudah masuk ya sudah Dingin lagi, sejuk. sudah dingin lagi. Ini kemampuan termasuk masjid-masjid di Saudi kan Iya. 99,9% dingin kan. Dingin, AC Bahkan di mana-mana, Pak. kedinginan. Betul. Kalau kita di mana itu di Masjid Nabawi ya. Iya. Kalau di dalam ya kedinginan. Kalau di luar Kepanasan. pada musim gini ya panas. Sampai yang berkacamata kayak saya ini langsung keluar tuh berembun, Pak. Tapi kalau nanti bulan apa November kan Iya. sudah mulai dingin itu. Dingin, sudah mulai dingin. Iya, baik. Ini kan setelah kita melihat hasil kerja keras Bapak di selama bertahun-tahun. Pencapaian mana sih Pak yang paling membuat Bapak merasa sekolah ini sudah berkembang sesuai harapan Pak? Apa yang menurut Bapak akan menjadi warisan yang paling berarti untuk sekolah kita ini Pak? Eh, saya tidak bisa mengatakan itu sebagai legasi ya. Iya. Karena kerja kita kan tidak berhenti di situ dan teman-teman di sini juga sama. Yang pasti kita coba untuk membuat super tim kan gitu ya. Iya, seperti. Jadi inilah yang bisa dikatakan semacam itu, jadi kemampuan mengambil keputusan bersama-sama dan mempertanggungjawabkan bersama, inilah yang bisa kan. Kenapa? Karena yang semacam sektoral itu seperti pembuatan paspor dan lain-lain kan kita juga harus kerjasama dengan Iya. KJRI dan imigrasi, juga kadang kedatangan Dukcapil. Kemudian kalau ini paling tidak kerjasama dengan beberapa, karena Sekolah Indonesia Jeddah juga mendapatkan award dari UNJ, sekolah yang paling banyak menjalin kerjasama. Salah satunya dengan UNJ, dan sekarang dari banyak perguruan tinggi di Indonesia datang ke Sekolah Indonesia Jeddah dalam rangka melakukan kerjasama baik dari pengabdian masyarakat oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Dan kita sudah ada dari perguruan tinggi yang saya sudah 4 kali mengirimkan minimal 25 mahasiswa dari sana untuk ke Arab Saudi, termasuk sebagian ke Sekolah Indonesia Jeddah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang terakhir ini yang cukup banyak ya dari UIN. Ya. Dan sudah ada beberapa yang 2 kali, 3 kali, yang tadi kan UMY 4 kali. Bahkan UMY terhitungnya bisa 5 kali kan, itu sudah mengirim mahasiswanya ke sini untuk kerjasama. Karena memang banyak hal yang bisa dilakukan di Sekolah Indonesia Jeddah. Hanya saja kami belum bisa memberikan layanan yang memuaskan karena keterbatasan, termasuk penginapan dan fasilitas yang kita miliki untuk mereka bisa melaksanakan KKN atau PLP atau magang di SIJ. Nah ini karena kerjasama tersebutlah tadi yang saya sampaikan, anak-anak kami bisa, termasuk guru kami juga ada yang kemarin menjadi guru duta teknologi kan gitu ya, Pak Yunis. Nah itu tentu saja hasil kerja keras teman-teman kan itu, dengan kita memberikan support, dan juga kedatangan teman-teman ini sekarang mampu menautkan dengan beberapa sekolah di luar negeri. Hari ini kalau tidak salah dengan Australia, untuk anak-anak bisa mendapatkan pengalaman bersosialisasi dengan teman-teman seluruh dunia. Kemudian kan dalam beberapa bulan ke depan ya Pak, pasti ada kepala sekolah baru gitu ya Pak ya. Mungkin apa harapan terbesar Bapak bagi perkembangan sekolah yang masih ingin diwujudkan dengan adanya kepala sekolah baru ini? Ya insya Allah, kalau saya belum mengenal kepala sekolah baru, tapi melihat dari masa kerja serta usianya, insya Allah beliau lebih muda
tentu saja lebih energik, dan dengan kondisi teman-teman di sini yang sudah bagus, tinggal melanjutkan kerjasama dan barangkali nanti kemudian banyak insya Allah inovasi yang nanti bisa dibuat, apalagi jika kita sudah berada di gedung yang baru. Nah, kepala sekolah baru, kemudian bisa dapat gedung baru, mungkin ya mudah-mudahan kalau tahun 2025 belum ada ya 2026 kan. Kalau kepala sekolahnya sudah ada yang baru. Nah, gedungnya di next year berikutnya sudah ada. Insya Allah banyak yang bisa dilakukan, termasuk dengan kegiatan kesiswaan kita. Utamanya kan tujuan adanya sekolahan ini untuk memfasilitasi anak-anak itu agar bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita sampai hari ini belum bisa memberikan bekal untuk mereka bisa survive di kehidupan yang ada di sini. Kami sudah mencoba mengajukan, jadi tadi kalau mau dikatakan fenomenal itu ya pendirian SMK. Nah, untuk apa? Ya sebagian anak-anak kami karena tidak ada yang tidak kepingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kemudian juga kepingin segera bekerja. Nah, inilah keberadaan SMK. Namun sampai hari ini sudah kita rancang sejak tahun lalu, belum mendapat persetujuan. Ya mudah-mudahan bisa dimulai di tahun 2025. Proposal sudah kita ajukan. Nah, di sini saya juga tertarik tadi, tapi belum bisa kita ekspor karena memang kita ada keharusan dengan kurikulum yang sudah diberlakukan. Contoh anak yang passionnya memasak, ya sudah kita dorong untuk memasak dengan untuk mata pelajaran lain itu ya hanya tambahan saja kan gitu. Namun ini kan belum bisa. Mau tidak mau ya mereka harus belajar PPKN, belajar bahasa Indonesia dan lain-lain. Belajar secara keseluruhan gitu ya. Iya, secara keseluruhan. Jadi menguasai sedikit-sedikit kan gitu tapi menyeluruh. Nah, kita kepingin nantinya seperti itu. Jadi passionmu bidang apa ya sudah ini nanti dibekali. Termasuk kami di gedung baru itu perencana punya namanya ruang untuk praktik keterampilan. Jadi ada mesin jahitnya, kemudian ada alat pertukangan, semacam itu. Mesin-mesin gitu ya Pak ya? Iya, mesin-mesin. Jadi mereka di sini ternyata engineer itu ya sangat dibutuhkan. Sangat diminati dan Kita muhandis. Muhandis, betul. Muhandis kan mereka dari mana? Banyak kan dari Pakistan kan? Pakistan, India, terus orang Suria juga Pak. Banyak yang jadi manajer kan orang-orang Suria. Ya, Egypt itu masuk ya kayaknya. Iya, mesti. Itu. Nah, ini yang tadi sebenarnya ada potensi untuk bisa dikembangkan ke sana. Tapi ya ada keterbatasan, dipertanyakan bagaimana dengan anak-anak yang tidak berdokumen itu nanti apakah bisa praktik di hotel-hotel kan gitu. Itu yang ketika kita mau membuat SMK ya emang itu keterbatasan kita dan itu pangsanya. Baik, ini terakhir Pak ya, mungkin apa pesan dan nasihat Bapak untuk para guru dan siswa nih Pak? Ya, pesan kami untuk guru-guru tetap semangat di tengah keterbatasan di sini, khususnya guru-guru yang sudah ditugaskan dari Indonesia, bukan rekrutmen lokal. Sudah jauh Anda datang ke Jeddah, mudah-mudahan mampu mengoptimalkan energi yang dimiliki dengan kompetensi yang ada untuk membersamai anak-anak kita lebih berprestasi dengan semangat yang ada, dan mudah-mudahan nantinya dukungan komite serta pemerintah Indonesia
kepada guru-guru ini, yakni peningkatan kesejahteraannya akan semakin menambah semangatnya di yang sudah bagus ini untuk tetap dipelihara dan barangkali nanti bisa ditingkatkan lebih lagi. Sedangkan untuk anak-anakku siswa Sekolah Indonesia Jeddah, masa depan kalian insya Allah ada harapan jika kalian betul-betul semangat untuk belajar. Belajar itu tidak untuk mendapatkan nilai 100, tapi mampu berubah dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Sebelumnya tidak mampu menjadi memiliki kemampuan. Nah, inilah belajar. Belajar tidak harus mendapat nilai sempurna. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu diperbaiki. Inilah maka istilahnya, dan juga untuk semuanya, kalau yang saya tuliskan itu inna ma'al usri yusra. Jadi di balik hambatan keterbatasan yang ada, insya Allah akan ada kemudahan. Jadi ada kesulitan, akan ada kemudahan. Yakinlah bahwa itu ada. Makanya tadi berjalan menaiki, insya Allah akan sampai ke puncak. Nah, dari puncak tersebut akan bisa kita dapatkan kebahagiaan mengantar anak-anak kita. Termasuk kepada guru-guru juga, selepas dari ayat tersebut, yakni faidha farokta fansop, dan jika kamu selesai bekerja atau urusanmu yang satu, maka berpindahlah untuk mengerjakan urusan yang lain. Maksudnya apa? Sebagai muslim, kita nggak ada waktu untuk bersantai, kemudian berleha-leha, tapi ada banyak kemanfaatan yang bisa diberikan, di mana sudah disampaikan khairunas anfa'uhum linnas. Jadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, termasuk anak-anakku juga, tidak ada masa untuk mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Boleh bermain game, tetapi bagaimana game itu bisa mendapatkan pencapaian yang baik. Ada waktu untuk kita tetap mengikuti pembelajaran supaya betul-betul membukakan pintu-pintu kesuksesan untuk kalian. Gitu ya, sobat-sobat SIJ, nasihat dari Bapak Kepala Sekolah tercinta kita. Oh ya Pak, tidak terasa juga ya Pak, kita sudah 1 jam Masya Allah, 1 jam. Iya ya, 1 jam bersama. Banyak sekali Bapak membagikan pengalaman yang sangat luar biasa, dan juga tidak bisa dihitung ya Pak, kebaikan Bapak ini terhadap sekolah kita. Dan juga Sobat SIJ juga bisa lebih mengetahui pengalaman mulai dari pertama Bapak menginjak sekolah di Indonesia Jeddah sampai nanti pada akhirnya berakhirnya masa jabatan Bapak di September 2024 ini ya Pak ya. Jadi kami sebagai rekan-rekan SIJ, guru-guru dan siswa-siswa SIJ juga sangat banyak berterima kasih sekali kepada Bapak yang sudah memberikan arahan dan pengalaman terbaik di Sekolah Indonesia Jeddah. Semoga Bapak selalu mengenang siswa-siswa, rekan, dan tentunya guru-guru di Sekolah Indonesia Jeddah. Di sini juga kami benar-benar mendoakan Bapak serta istri dan anak agar selalu sehat terus, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selamat sampai ke tujuan ya Pak ya, kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Kami juga meminta maaf kepada Bapak yang sebesar-besarnya jika kami memiliki kesalahan, mungkin menyakiti perasaan Bapak ya Pak yang tidak terlihat. Dimanapun kita berada, mungkin lisan kita, tindakan kita yang itu tidak tidak bisa diungkapkan dari hati atau lubuk hati yang dalam gitu ya Pak ya. Akhir tambahan. Ya.
Boleh Pak. yang kami tidak memiliki kesempatan secara langsung berhadapan dengan wali murid dan semua anak didik, kepada anak didikku di Sekolah Indonesia Jeddah, serta para wali murid yang saya belum sempat berpamitan. Yang pertama, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekolah Indonesia Jeddah belum dapat menempati gedung baru sehingga bisa memberikan layanan yang nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, permintaan maaf untuk wali murid bahwa mungkin dari layanan kami di Sekolah Indonesia Jeddah ada yang kurang enak. Teman-teman barangkali ada yang berhadapan dengan wali murid itu bermuka masam dan lain-lain. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Itulah manusia yang kadang tidak sengaja ada kekhilafan di antara kita, termasuk saya juga barangkali memperlakukan wali murid yang kebetulan berada bergerombol di lobi dan lain-lain sehingga mengganggu jalan. Tidak diusir sebenarnya, ya diminta untuk pindah atau pergi, serta hal-hal lain yang barangkali kami belum sempat bersilaturahim lebih banyak dengan para wali murid. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan para wali murid di sini dan anak-anakku juga ya semakin hari semakin banyak rezekinya. Amin. Dan lebih aman berada di Jeddah, serta anak-anak bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan cita-citanya. Terima kasih. Oh ya Pak, ini satu lagi Pak, sebagai kenang-kenangan ya Pak ya, kami di sini meminta untuk tanda tangan di baju ini ya Pak, jersey Sekolah Indonesia Jeddah. Jadi Ini jersey-nya untuk siapa ini? dipajang nanti Pak di sini Pak. Dipajang. Iya, jadi ada bingkainya gitu Pak. Oh Iya. Ini berarti untuk yang putri ya? Bukan, nggak dipakai ya? Nggak dipakai Pak. Sebagai simbolik nih Pak. Silver. Kok ini? Iya, terima kasih ya Bapak. Iya, sama-sama. Baik sobat-sobat SIJ, jangan lupa untuk terus nonton di TV SIJ, pantauin terus channel-channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.